Shalom anak-anak, hari ini kita akan tambahan pengayaan tentang menyederhanakan pecahan. Nah, kita harus tahu dulu apakah pecahan yang sudah ada ini perlu disederhanakan atau tidak, bisa disederhanakan atau tidak. Nah, pecahan yang bisa disederhanakan dapat disederhanakan jika pembilang dan penyebutnya masih bisa dibagi dengan angka yang sama selain 1. Bagaimana itu? Misalnya contoh ini 4/6. Nah, kita lihat pembilangnya adalah 4 dan penyebutnya adalah 6. Nah, kita harus melihat apakah ada FPB atau angka yang bisa membagi 4 dan 6 secara bersama. Kita coba dengan angka prima paling kecil yang genap, yaitu 2. Ternyata sama-sama bisa dibagi oleh 2. Oleh karena itu 4/6 bisa disederhanakan. Oke, kita lanjut contoh berikutnya. Yang ada selanjutnya adalah 5/16. Kita fokus ke pembilang dulu, yang 5. 5 bisa disederhanakan atau tidak? Nah, bisa tidak kalau kita bagi dengan 2. Kita coba dengan 2, tidak bisa. Coba lagi dengan 3, tidak bisa juga. 5 dibagi 4, tidak bisa. Ternyata selain 1, 5 hanya bisa membagi 5. Artinya 5 adalah bilangan prima. Nah, sekarang kita lihat apakah 16 bisa membagi 5 atau tidak. Ternyata tidak bisa dibagi dengan angka yang sama. Karena tidak bisa, maka pecahan 5/16 sebenarnya sudah sederhana. Oke. Nah, anak-anak, dengan dua contoh ini semoga sudah bisa memahami tentang pecahan yang sudah bisa atau yang belum bisa disederhanakan. Intinya, jika pembilang dan penyebutnya masih bisa dibagi dengan angka yang sama, maka pecahannya bisa disederhanakan. Jika tidak bisa dibagi dengan angka yang sama, maka pecahan tersebut sebenarnya sudah sederhana. Oke anak-anak, jadi kita harus cek juga. Kalau misalnya sudah sederhana, kita akan cek apakah bisa diubah menjadi pecahan campuran atau tidak. Nah, dengan cara ingat ya, bahwa kalau dari pecahan campuran itu harus pembilang lebih besar dari penyebut. Lanjut, sekarang kita lihat berapa bentuk paling sederhana dari 18/30. Nah, di sini Pak akan ajarkan 2 cara. Yang pertama, kita harus menentukan FPB. Nah, jadi ingat FPB dari pembilang dan penyebutnya. Kita gunakan poin faktor seperti cara yang sudah pernah diajarkan di awal-awal pembelajaran. Kita coba 18 dibagi dengan angka prima, yaitu 2, 3, 5, 7, dan 11. Oke, karena genap kita bagi dulu dengan 2. Oke, kita bagi 2. 9. Oke, lanjut. 9 dibagi dengan berapa lagi? 9 dibagi 3. Oke, kita tulis 9 bagi 3, hasilnya 3. Karena keduanya sudah bilangan prima, maka stop. Lanjut angka berikutnya. Oke, selanjutnya penyebut 30. 30 dibagi 2 dulu, berapa? Oke, 15. 15 dibagi dengan berapa lagi? 3. Oke, berapa hasilnya? 5. Karena dua-duanya sudah bilangan prima, maka stop di situ. Oke, kita tulis kembali faktornya. Kita lihat 18 itu adalah 2 dikali 3 dikali 3 atau 3/2. 30 sama dengan 2 dikali 3 dikali 5. Nah, anak-anak, ingat tidak kalau kemarin FPB itu cara menentukannya bagaimana? Iya, angka yang sama dengan pangkat yang paling kecil. Oke, kita lihat ada angka yang sama 2 dan 2. Maka karena kedua angka ini pangkatnya sama, yaitu 1, maka kita tinggal menulis dengan angka 2. Ada tidak yang sama? Oke, ada 3 dan 3/2 dan 3. Berarti kita pilih yang paling kecil, yang mana? 3/2 dan 3. Oke, yang paling kecil adalah 3 dikali dengan 3. Selanjutnya, ada tidak sama yang sama lagi? Oh, tidak ada. Berarti FPB-nya adalah 2 kali 3 sama dengan 6.
Oke, nah karena sudah dapat FPB-nya adalah 6, maka kita harus membagi kedua pembilang penyebut dengan angka yang sama, yaitu dibagi dengan 6. Hasilnya 18 dibagi dengan 6 sama dengan 3, dan 30 dibagi 6 sama dengan 5. Hasilnya adalah 3/5. Jadi bentuk paling sederhana dari 18 dan 30 adalah 3/5. Kita lanjut ke cara kedua ya. Oke, cara yang kedua, misalnya kalau anak-anak sulit untuk menggunakan FPB, masih kurang mengerti, maka kita cukup membagi dengan bilangan prima secara pelan-pelan. Ingat, bilangan prima ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Oke, kita coba dengan, karena 18 dan 30 itu genap, kita bagi dengan 2 dulu. Oke, kita bagi dengan 2. Harus dengan angka prima yang sama, tidak boleh berbeda. 18 bagi 2, 9. 30 bagi 2, 15. Masih belum selesai. Kita bagi dulu. Coba dengan 2. Tidak bisa. Selanjutnya kita bagi dengan 3. Coba 9 bagi 3. Bisa tidak? Bisa. 15 bagi 3 juga bisa. Hasil dari 9 bagi 3 adalah 3. 15 dibagi 3 adalah 5. Nah, berarti lihat cara pertama dan cara kedua hasilnya sama-sama 3/5. Sama kan? Jadi pecahan sederhana dari 18/30 adalah 3/5. Silakan anak-anak memilih cara pertama atau cara kedua yang bisa digunakan. Jadi yang senyamannya anak-anak ya, Pak tidak akan memaksa. Oke, anak-anak sampai di sini cara menyederhanakan pecahan sudah bisa dimengerti ya. Oke, nah kita coba contoh satu lagi. 36/24. Kita sederhanakan pecahan ini. Coba kalau kita pakai cara yang kedua, misalnya kita bagi dengan 2. Bilangan prima yang pertama kan 2. Oke, 36 dibagi 2, berapa hasilnya? Iya, 18. Yang berikut 12. Oke, jadi 24 bagi 2 adalah 2. Kita bagi lagi dengan 2 karena masih genap. 18 bagi 2, 9. 12 bagi 2, 6. Oke, bisa bagi 2 tidak? 6 memang bisa, tetapi tidak bisa lagi dengan 9. Karena itu coba bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. Oke, 9 dibagi 3, berapa anak-anak? Iya, 9 bagi 3 hasilnya 3. 6 bagi 3 hasilnya 2. Oke, sudah dapat 3/2. Ternyata pembilang lebih besar dari penyebut. Walaupun ini sudah bentuk paling sederhana, tetapi kita ingat harus diubah lagi menjadi bentuk pecahan campuran. Oke, cara mengubahnya ingat ya dengan cara dibagi. Nanti anak-anak coba cari sendiri, hasilnya adalah 1/2. Nah, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Ingat, kalau ada pertanyaan bisa menghubungi wali kelas anak-anak masing-masing. Nah, ingat ya anak-anak, terus berlatih dengan soal-soal di buku yang ada di buku ESPS. Soal yang Pak ingin kasih untuk kalian berlatih adalah 60/80. Silahkan coba dikerjakan. Oke, itu saja ya. Shalom.